Yang pertama adalah mencapai ketakwaan. Seperti yang di ayat ini. Seperti dalam ayat. La'allakum tattaqun itu adalah inti daripada puasa, agar kalian mendapatkan ketakwaan. Ahlan bikum di balik podcast. Masih seperti biasa kita masih ngobrol dari Kota Tarim dan kita masih ngebahas seputar fadilah-fadilah dan juga keutamaan tentang puasa bulan suci Ramadan. Dan kali ini kita sedang bersama Al-Ustadz Adam Haikal. Gimana Ustadz? Kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya, Alhamdulillah. salam. Rumahnya kan dekat kan kita di Indonesia, tetangga. Iya tetangga dong. Sini juga tetangga lah. Sini tetangga juga tapi agak jauh dikit. Iya, khair insyaallah. Di Tarim masyaallah semua deket insyaallah. Antum udah berapa tahun Ustadz di Tarim ini? Ya Allah, nggak mau ngitung kan. Enggak, ente datang tahun berapa? Dulu 2009. Oh, udah lewat nih, 2019 aja udah lewat, 10 tahun udah lewat. Berarti 12. Berarti sekarang 2000 berapa? 11, 2020. Ya khair. Tambah 11 tahun ya, 11 tahun. Insyaallah. 11 tahun di Tarim. 11 tahun. Terus nggak ada safar-safar gitu? Pernah safar 2 kali. Alhamdulillah ke Indonesia cuma sebentar. Yang kedua lumayan lah, setahun gitu. Tapi yang sebelumnya cuma 3 bulan 2 bulan balik lagi. Sekarang Masih udah ngajar? Alhamdulillah ngajar khidmah di Tarim. Alhamdulillah. Insyaallah. Dulu kan anak awal datang belajar sama antum, Ustaz, belajar bahasa Arab. Oh iya. Sekarang ini Ustaz, anak pengen nanya tentang hukum Allah yang Allah kaitkan di dalam Al-Quran dengan puasa. Jadi tentang ayat-ayat, apakah ada ayat-ayat yang diturunkan secara khusus untuk puasa bulan suci Ramadan di dalam Quran? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sebenarnya kalau masalah puasa secara umum banyak ayat-ayatnya tentang was-shaimin was-shaimat a'addallahu lahum darajatin 'azimah, dan banyak ayat-ayat tentang puasa lagi. Tapi untuk khusus tentang permasalahan puasa Ramadan adalah ayat yang di surat Al-Baqarah yang masyhur, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumushiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kemudian diteruskan tentang hukum-hukum puasa juga. Tentang syahrul Ramadan, Allah berfirman, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kemudian setelahnya juga ayat masih berhubungan dengan puasa tapi berhubungan tentang i'tikaf, seperti uhillalakum lailatus shiyam. Sebelumnya ayat tentang munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan ini adalah kumpulan ayat yang berhubungan dan saling melengkapi tentang puasa Ramadan. Ayat-ayat itu tafsirnya apa, artinya apa, dan juga apa asbab nuzul ayat-ayat tersebut? Sebenarnya dalam ayat ini itu adalah ayat yang diturunkan Allah khusus untuk mensyariatkan puasa Ramadan. Diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Sya'ban. Pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriyah diturunkan ayat ini untuk mewajibkan di bulan setelahnya itu Ramadan berpuasa bulan Ramadan. Dan kebetulan bulan Ramadan pada tahun tersebut sedang perang Badar. Perang Badar, perang yang paling agung dan diagungkan di dalam Islam, yang paling penting dalam Islam, terjadi pada bulan Ramadan di bulan tahun kedua Hijriyah. Allah turunkan itu. Jadi tahun pertama Ramadan ini tahun kedua Hijriyah. Iya, tahun pertama Ramadan itu adalah kedua Hijriyah, 2 Hijriyah. Bukan tahun pertama. Tahun pertama dan sebelumnya kaum muslimin di Mekah itu belum diwajibkan puasa Ramadan. Mungkin diwajibkan ada puasa Asyura, diwajibkan puasa-puasa lain, tapi belum ada Ramadan. Ulama banyak mengatakan bahwasanya Ramadan ini adalah penghapus daripada wajibnya puasa Asyura. Jadi sebelumnya puasa Asyura wajib, kemudian setelah itu diwajibkan Ramadan, puasa Asyura kembali sunnah. Hakadha. Masalah ayat ini artinya jelas, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan kepada kalian yaitu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti diwajibkan bagi umat-umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa.
Ulama banyak menafsirkan ayat-ayat ini, semuanya menjelaskan definisi puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Pertama kita menjelaskan bahwasanya setiap ya ayyuhalladzina amanu setelahnya ada perintah atau larangan. Ibnu Abbas berkata, wahai orang-orang yang beriman, ketahuilah kalau Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu, dengarkan. Setelahnya pasti ada perintah atau larangan. Di antaranya ini adalah perintah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Khitabnya kepada orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan. Sebelumnya belum diwajibkan, sekarang telah diwajibkan kepada kalian berpuasa. Kalau ya ayuhan nas, Ya Yuhanas lebih umum lagi. Ini orang beriman, ini orang-orang saja. Maka dari itu banyak ulama yang mengatakan tanda surat itu Mekkah karena banyak orang kafir di sana, yaitu ya Yuhanas. Jadi surat yang ada ya Yuhanas itu adalah turun di Mekkah. Turun di Mekkah atau dinamakan Makkiyah. Ya gitu. Jadi kemudian ayat ini diturunkan. Oke, sekarang ada di akhir ayat itu ada kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi seperti diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. Nah, kita harus tahu berarti umat terdahulu ada puasa Ramadan atau wajib juga puasa. Bagaimana? Para mufassirun mengatakan, di antaranya Sa'id bin Jubair mengatakan di dalam tafsir-tafsir yang ada yang sampai kepada kita, di antara tafsir Baghawi dan tafsir Khazin dan tafsir Ibnu Katsir dan banyak lagi tafsir yang lain, bahwasanya ceritanya itu dahulu ahli Injil, jadi para kaum Nasrani, mereka diwajibkan puasa. Diwajibkan puasa 30 hari juga sama. Ya, itu jadi katanya seperti umat terdahulu itu puasanya 30 hari. Ini kaum Nasrani yang beneran nih. Iya, dari zaman Nabi Isa, sebelum Nabi Muhammad SAW, mereka melakukan ini, kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Nasrani. Kemudian setelah itu mereka mengubah puasa itu. Jadi tadinya puasa 30 hari, mereka bilang ini kita terlalu panas waktunya, ini musimnya musim panas. Kita rubah. Kita mau enggak terlalu dingin, enggak terlalu panas di waktu musim semi. Akhirnya mereka rubah. Mereka musyawarah dulu sama ketua-ketuanya. Nabinya udah tufi ya Mas. Khalas, sudah Nabi Isa udah enggak ada. Udah enggak ada. Masih kaumnya masih ada. Cuma mereka seperti itu. Jadi mau ganti-ganti ibadah diganti-ganti. Akhirnya seperti itu. Jadi mereka menetapkan mengganti itu. Tapi mereka merasa berdosa. Akhirnya mereka bilang buat kafaroh ini kita tambahin 10 hari. 30 tambah 10 jadi buat kafaroh nih Mas. Kafaroh untuk apa? Menebus dosa kita udah ganti waktu. Ditambahin jadi 40 hari. Jadi 40 hari. Tapi sama tetap itu bulannya. Enggak, bulannya udah diganti. Sudah diganti. Udah diganti jadi bulan di musim semi yang enggak terlalu panas. Agama dipermainkan ya. Tapi seperti itu, diceritakan seperti itu. Bahkan setelah itu katanya raja di antara mereka merasa mendapatkan penyakit, kemudian juga difirmankan oleh Allah nabi zaman itu atau bagaimana, tambahkan lagi puasanya, akhirnya disembuhkan raja tersebut, akhirnya ditambahkan jadi 50. 30 tambah 20 tambah 10 tambah 10 jadi 50 hari. Ini di antara yang mengatakan bahwasanya seperti umat sebelum kita, maksudnya sama dari segi puasanya atau harinya, 30 hari awalnya. Tapi ada ulama lagi yang mengatakan enggak, bukan harinya yang sama, akan tapi bentuk puasanya sama. Ya, bentuk puasanya sama, itu menahan lapar, ya sama. Tapi ada yang mengatakan puasa umat terdahulu itu dari malam sampai ke malam. lebih lama ya. Maksudnya dari malam kayak malam ini udah enggak boleh makan minum sampai besok malamnya lagi. Oh, jadi makannya sekali doang. Makannya sekali doang. Yaitu malam besoknya. Kita kan dari fajar sampai malam. Iya, kita kan siang ya kan. Jadi menyeluruh siang udah selesai. Tapi kalau umat terdahulu enggak, katanya dari malam sampai malam. Dan itu juga kalau ketiduran enggak boleh makan lagi, langsung puasa lagi terus. Bisa berkelanjutan. Wah, kata. Itu puasa umat terdahulu seperti itu yang dikatakan oleh ahli tafsir di dalam tafsir mereka. Terus apakah mereka punya bulan Ramadan apa enggak? Ya, nama bulan ada Ramadan dari dulu. Mereka puasanya di bulan itu apa enggak? Ya dahulu ya umat yang ana bilang tadi, umat kaum ahlul Injil, mereka merubah dari Ramadan ke bulan lain. Wah, kata. Jadi diubah dan digantikan waktunya. Wah, kata. Dan umat-umat sebelumnya ada riwayat juga mengatakan mereka puasa tapi bukan Ramadan. Ada yang mengatakan puasa 3 hari sebulan atau 2 hari seminggu dan bermacam-macam, ada seperti itu. Bisakah kita menyimpulkan apa itu tujuan dari ayat-ayat
dan firman Allah tersebut. Tujuan atau hikmah ya, bisa kita Iya. bilang hikmah. Jadi maksudnya Allah Subhanahu wa taala pasti kalau mewajibkan sesuatu pasti ada hikmahnya, pasti ada tujuannya, pasti ada apa ya? Goalnya lah istilahnya. Maksudnya inti akhir dari ibadah tersebut. Di setiap ibadah pasti ada seperti itu. Kita tahu atau kita nggak tahu. Tapi ini karena ibadah ini diwajibkan oleh Allah di antara rukun Islam, Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan jelas, yaitu ayat yang kita baca, la'allakum tattaqun. Ulama menyimpulkan daripada membaca ayat-ayat dan hadis-hadis dan daripada riwayat-riwayat yang ada, menyimpulkan beberapa hikmah daripada puasa atau tujuan utama daripada berpuasa. Yang pertama adalah mencapai ketakwaan. Itu Seperti yang di ayat ini. seperti dalam ayat la'allakum tattaqun, itu adalah inti daripada puasa, agar kalian mendapatkan ketakwaan. Kalau ada yang bertanya gimana kita bisa mendapatkan ketakwaan, maksudnya dari segi apa? Kita lapar, kita haus, dari mana ketakwaan, apa hubungannya? Banyak ulama juga menjelaskan bahwasanya artinya mendapatkan ketakwaan itu artinya ketika seseorang bisa menahan hal-hal yang halal, padahal halal, makan minum halal, melakukan hal-hal yang halal mereka bisa menahan. Itu akan memberikan mereka potensi dan energi bahwasanya hal-hal halal aja kita bisa meninggalkan, apalagi yang haram. Ya salah. Jadi mereka mau nggak mau mereka terfikir dan mereka tersadarkan dalam hati mereka, yang halal kita bisa tinggalkan, kita mampu meninggalkan, apalagi yang haram. Yang haram lebih mudah lagi. Itu adalah inti ketakwaan atau muraqabah yang ada di dalam hikmah daripada berpuasa. Ada lagi hikmah yang kedua adalah bersyukur. Kan ada juga di ayat yang syahr Ramadan la'allakum tashkurun, akhirnya agar kalian bersyukur. Ini juga di antara inti daripada puasa Ramadan. Ya, wasilatun ila syukur. Jadi seseorang bersyukur ketika merasa lapar, merasa haus seharian, kemudian setelah itu buka puasa, Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi orang tuh melihat nikmat itu nggak kerasa sebelum ditinggal, sebelum kehilangan. Kalau udah kehilangan baru kerasa, datang lagi baru kerasa. Nah itu dia. Jadi ditahan sebentar untuk apa? Buat mengetahui itu nikmat. Kalau mereka terus-terusan makan, mereka nggak ngerasa itu nikmat. Wah, Tapi ketika buka puasa ngerasa buka lagi, puasa, jadi ngerasa rasa Allah, lagi. ini nikmat dari Ini Allah. nikmat dari Allah. Kelas ini semua rezeki dari Allah. Wah, kata. Juga ulama mengibaratkan seseorang itu kayak masuk ke dalam air. Orang masuk ke dalam air nggak kelihatan air, mana airnya. Padahal semuanya air. Wah, kata, kita dalam nikmat begitu. Kita dalam air semuanya nikmat. Tapi kalau ente keluar baru kelihatan. Wah, kata, nikmat-nikmat yang lain juga seperti itu. Ini faedah atau hikmah yang kedua. Di antara hikmahnya juga menahan hawa nafsu. Menahan hawa nafsu jelas ya kan, seseorang kalau memiliki hawa nafsu semuanya, tapi kalau ditahan itu akan membuatkan dia memiliki suatu kekuatan untuk menahan hawa nafsu. Ini di antara hikmahnya daripada puasa ini. Juga di antaranya di antara hikmah puasa agar mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala, juga agar membuat syaitan dan hawa nafsu tertekan. Karena bulan ini adalah bulan yang betul-betul dikhususkan untuk ibadah, bulan yang Allah buka pintu langit dan pintu surga, yang Allah tutup pintu neraka. Ini pantas sekali untuk kita menekan syaitan, menekan hawa nafsu dan musuh-musuh Allah lainnya. Ada satu kitab namanya Hujjatullah Al-Balighah, karya Imam Waliullah Ad-Dahlawi, mengatakan Dahlawi. Ada seorang salaf, tapi di antara mutaakhirin, sekitar tahun 1100-an wafatnya beliau. Ini seorang imam besar, itu mengatakan di dalam kitabnya ini bahwasanya hikmah puasa karena manusia itu ada memiliki dua sifat. Sifat bahimiyah, yaitu kehewanan seperti hewan, hawa nafsu. Ada sifat malakiyah, yaitu sifat seperti malaikat. Nah, dalam puasa ini membantu seorang menahan sifat bahimiyah, sifat hewaniyah itu, untuk dan menaikkan levelnya dia seperti sifat malakiyah. Wah, kata. Jadi di antara hikmahnya seperti itu. Sifat hewan itu gimana maksudnya? Syahwat. Imam Ghazali menyimpulkan atau memberikan ibarat sifat manusia itu sebagai dua sifat yang besar, dua sifat. Sifat pertama adalah al-ghadab, sifat kedua adalah syahwah. Al-ghadab marah, amarah, emosi. Itu diibaratkan sebagai anjing.
binatang yang suka marah apa. Juga sifat yang sifat syahwat yaitu keinginan secara umum, keinginan apapun, keinginan untuk dikenal, keinginan untuk dipuji, semua itu keinginan. Itu diibaratkan dengan binatang khinzir, babi. Itu diibaratkan seperti itu karena memang ada potensi seperti itu dalam diri manusia. Jadi kalau mengikuti syahwatnya terus, mereka akan mirip sebagai hewan-hewan tersebut. Wahakadha. Jadi puasa hikmahnya adalah untuk melawan atau hal-hal yang seperti itu dan untuk bisa seperti para malaikat. Maka itu para malaikat suka orang yang puasa. Kenapa? Karena itu sirnya, itu rahasianya itu. Wahakadha. Jadi kenapa kalau ada yang nanya kenapa bau mulut orang yang puasa itu Allah cintai, malaikat cintai. Kenapa? Karena orang yang berpuasa ibadah mirip malaikat. Khalas. Malaikat puasa semua. Hakada maksudnya ibadah. Enggak puasa, malaikat kan enggak makan sih. Malaikat enggak makan, tapi malaikat enggak pernah maksiat. Oke? Iya, enggak makan, enggak pernah maksiat. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka mengerjakan apa yang diperintahkan. Berarti apa? Berarti para malaikat sangat dekat kepada Allah, dan kalau kita melawan hawa nafsu seperti malaikat. Wa hakada. Itu adalah hikmah daripada ibadah puasa. Alhamdulillah. Terus Ustaz, ana pernah dengar Ustaz, kata Habib nih Ustaz, itu jadi di antara ayat Syahrul Ramadan sama Uhilla lakum lailatas siyam itu kan kedua ayat itu membahas tentang puasa. Terus di tengah-tengahnya Allah ngasih rahasia atau Allah ngasih pemberian. Ya, ayat wa idza sa'alaka ibadi. Anni. Sebenarnya itu kalau kita mau bilang itu gabungan ayat itu satu. Jadi di ayat pertama Allah mewajibkan ya ayyuhalladzina amanu. Di ayat kedua Allah menjelaskan hukum. Ya kan? Syahrul Ramadan, fadilah Ramadan, kemudian hukum puasa. Kalau nggak bisa fidyah, bayar fidyah. Kalau nggak bisa diqadha, kalau nggak bisa seperti itu hukum. Kemudian ayat ketiga itu cara mendekat kepada Allah dalam berpuasa itu, dalam i'tikaf itu. Ya kan? Ya idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jadi kalau ada yang bertanya di mana Tuhanmu atau bagaimana di mana Tuhanmu, katakan Allah dekat. Ya kan? Itu sebab nuzulnya wa idza sa'alaka ibadi, ada seorang bertanya, "Ya Rasulullah, Allah itu dekat agar kita bisa berbisik atau Allah itu jauh agar kita bisa panggil?" Akhirnya turun ayat ini langsung. Wa idza sa'alaka ibadi anni, kalau ada yang bertanya tentangku, kata Allah, katakan Allah tahat, fa ini garib, Allah dekat pada hamba-hambanya, ujibu da'watad da'i idza da'ani. Wa hakadha. Setelah itu baru ayat kembali kepada hukum, yaitu hukum i'tikaf. Itu masih berhubungan dengan berpuasa. Wa hakadha. Jadi Allah ini di bulan Ramadan menjawab panggilan hambanya lebih daripada biasanya, memberikan yang dia inginkan, doa semuanya. Ada hadis-hadis yang menyatakan bahwasanya setiap malam bulan puasa ya kan ada panggilan, ya baghiyal khair aqbil, ya baghiyal syarr aqsir. Wahai orang-orang yang ingin kebaikan, majulah. Orang-orang mendekatlah. Orang yang menginginkan kejahatan, mundurlah, jangan lakukan. Wah hakadha. Ustaz, ngomong-ngomong ente kegiatannya apa kalau Ramadan? Kalau Ramadan sama kayak antum. Sama, kita puasa, tapi mungkin ada buka puasa bersama kan kita kan di luar. Yes, udah punya rumah. Iya, maksudnya setiap hari buka puasa bersama. Maksudnya apa? Maksudnya banyak keluarga juga di luar. Mereka kadang-kadang saling membagi. Kita buka puasa bersama-sama teman-teman juga. Ashabul Bi'ah Mustafawiyah, ada seperti itu. Terus juga banyak kan munasabah juga kan, ada acara-acara di Darul Mustafa. Ya, kita hadir kalau lagi acara yang besarnya, Masya Allah. Acara yang besarnya dong. Acara besarnya iya. Sisanya keliling kita. Wah kata ya nih, alhamdulillah ya ini bulan berkah, apalagi di Tarim, insyaallah. Ana pernah setahun di sini Darul Mustafa, ana baca wirid azkar akhirul lail. Setahun toh, maksud Ramadan itu toh. Dari sini. Allah alam kayaknya belum. Tapi itu sekali aja karena gantiin, ada yang nggak bisa, ada yang safar, Allah sana yang gantiin. Setahun apa sebulan kan Ramadan sebulan. Sebulan Ramadan itu azkar akhirul lail. Kalau sisanya ana baca qoblal maghrib. Qoblal maghrib ana baca sampai 4 tahun. Lumayan maksudnya. Terus kok sekarang udah lagi? Kalau ganti apa, ngasih kesempatan yang setelahnya. Yes, salah. Iyalah, masa terus, kesian. Ya khair Ustaz, kalau gitu semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita Ustaz sebagai kunci untuk kebaikan, kunci penutup segala keburukan. Amin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan di hati kita cahaya untuk mengamalkan yang tadi disebutkan daripada sunnah berpuasa dan juga mendapatkan fadilah keutamaan puasa ini.
Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi wasallam. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.